kesudahan. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti aku bisa keluar dari lubang ini. Tapi yang ada di sini Kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa aku sendirian? Kenapa aku menjadi seperti ini? Ibu. Papa dan Ibu. Aku harus bangkit. Ini adalah hal yang mereka perbuat kepadaku. Apa Ibu tahu mereka bersujud kepadaku? Ibu tidak minta apapun tentangku ya. Sendirian. Aku biadab, biadab, biadab. Mati semua, mati. Mereka tidak bisa mati. Aku yang akan mati. Sekolahku, mimpiku. Aku masih ingat waktu kecil dulu, aku selalu berlari ke sekolah dengan penuh semangat. Walau jaraknya jauh, lewat sawah, jalanan becek, kadang harus ceker karena sepatu rusak. Aku tetap senang karena di sekolah aku bisa belajar. Aku membayangkan suatu hari nanti bisa membantu orang banyak, bisa membuat orang tuaku senyum. Dulu aku pernah menulis, suatu hari aku akan bisa jadi dokter. Tapi semakin besar, aku mulai sadar gak semua orang bisa terus sekolah. Banyak teman-temanku yang terus sekolah
ada yang bantu orang tua yang ladang, ada yang bantu orang tua di kota, bahkan ada juga yang belum sempat masuk SD. Karena aku juga bertanya, kenapa ya katanya sekolah itu semua orang jadi terasa mahal untuk kami. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku ingin terus sekolah. Bahwa pendidikan itu bisa jadi jalan. Namaku Fajri, umur 16 tahun. Aku duduk di kelas 1 SMP. Orang tuaku sudah berpisah sejak aku masih kecil. Aku sudah dibawa sejak ayahku saat kejadian ini. Sejak sampai saat ini, ayahku selalu menutupi keberadaan ibuku. Banyak orang yang bilang aku adalah anak yang pintar, juara 1 dari kelas SD sampai SMP. Tapi ini adalah suatu keberhasilan bagiku. Tak banyak orang yang tahu ini semua bukan aku yang inginkan, tapi karena ayahku sendiri. Nilai, ranking, prestasi, itu semua seperti tembok yang semakin hari semakin tinggi. Dan aku, manusia biasa yang disuruh memanjatnya terus menerus tanpa boleh jatuh. Setiap hari ayah bilang kepadaku, kamu harus rajin belajar, kamu harus mendapatkan yang tertinggi, kamu harus masuk universitas tinggi, kamu harus ini, kamu harus itu. Fajri, sini kamu, ayah ingin ngobrol dengan. Ya ayah, ada apa yang memanggilku? Kamu tadi lomba olimpiade matematika juara berapa kamu? Maaf ya, aku tidak juara, tapi aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Halah, semaksimal mungkin. Kamu aja yang malas belajar. Dasar pembohong. Ayah bilang aku masih belajar. Piagam ini ya, ini keberhasilanku. Piagam ini katanya adalah lambang keberhasilan. Tapi bagiku ini adalah lambang kebebanan ya. Dasar. Untuk apa kamu merobek sertifikat itu, Fajri? Apa kamu hebat seperti itu? Itu berguna untuk kamu masuk ke universitas tertinggi. Sudah cukup, aku sudah tidak tahan. Semuanya. Aku sudah capek. Aku sudah kesal. Aku tidak tahan lagi seperti ini. Aku tidak bisa terus seperti ini. Besar, kuat. Geseran bener.
Aku tidak perlu lagi memikirkan nilai. Aku tidak lagi memikirkan belajar. Aku tidak perlu lagi berpikir berlebihan. Oh, aduh, terus dulu lah. Aku sudah muak melihat kamu. Aku tidak sanggup lagi. Semoga kau tenang di alam ini. Dan semoga Tuhan menerima di sisimu. Angin, Kenapa wadah yang jadi bahan olok-olok orang cuma Lanin. di marah, dicampur jadi satu. Malu sih. Tentu saja aku malu. Meja kelas. Marah, kecewa. Apa? Itu sudah jadi bahan makanan sehari-hariku. Apa? Asas. Sayang diriku. Nggak tahu tuh. Aku iri dengan teman-teman. Nggak ada yang terang. Mereka tertawa, bahagia, berjalan ke sana kemari. Mereka percaya diri, mereka percaya diri mengekspor wajahnya tanpa polesan make up sedikit pun. Sedangkan aku tidak. Pernah di saat aku merasa percaya diri, percaya dengan apa yang aku tapi ketika mereka bilang lihat deh, jelek banget Cai. Iya jelek, menar, gak cocok. Perkataan mereka nyanyi di kepalaku, membuatku berpikir, apa aku sejelek itu di mata mereka? Sehingga aku merasa insecure. Aku benci dengan mereka, benci dengan keadaanku. Aku merasa kecewa dan bertanya-tanya, mengapa aku tidak seperti mereka? Hingga suatu ketika ada kejadian yang aku masih ingat sampai sekarang. Jelasin ruang kelasnya. Hari itu aku sedang duduk menunggu di ruang kelas sampai salah satu temanku menghampiriku. Hai, kamu kenapa sendirian? Teman kamu kemana? Punya teman. Loh, kenapa nggak punya teman?
Kenapa dia nggak ngadep? Kenapa kamu bisa dijauhi? Aduh, kebanyakan. Kebanyakan. Mereka bilang aku jelek dan aku dibully. Kamu itu unik, Pak. Kamu punya cara sendiri untuk bersinar. Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Fokus aja sama versi terbaik kamu. Fokus aja sama versi terbaik kamu sendiri. Ini juga ya. Mungkin aku selalu keras sama diriku. Nah, itu dia. Sayangi diri kamu dulu. Kamu berhak untuk mendapatkan Kasih tahu. kamu berhak mendapatkan Merasa cukup. Merasa kamu cukup. berhak merasa cukup apa adanya. Saat itu satu kata yang melintas di benakku. Bersyukur. Tuhan memberikan kita fisik dengan sebaik-baiknya. Sangat tidak pantas jika aku merasa tidak cukup, merasa mengeluh ini dan itu. Kunci terlepas dari keinginan adalah berdasar dengan diri sendiri. Manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan. Namun, kadang mereka hanya berfokus pada kekurangan mereka tersebut. Sekarang aku sudah merasa lebih percaya diri. Kalian jangan lupa bersyukur ya. Dadah. Oh, hampir sama ya. Nilai bahasa Inggris itu pun aku nangis dari dia. Aku tahu sebentar lagi aku akan omongan ceramah sepanjang dari orang tua. Kamu harus lebih serius. Kamu jadi apa nanti? Jangan flat. Aku boleh jujur hari ini saja. Aku lelah. Aku capek. Aku capek mengejar angka. Aku capek bersaudara. Sebenarnya Coba lu jangan diem aja. Gedein omongannya sih. Gedein lantangin. itu Omongannya suruh lantangin. itu sangatlah penting. Dan aku percaya. Tapi kenapa rasanya sangat menakutkan. Gua gila begini apa pegel gua. Aku bangun jam 5 pagi, pulang jam 4 sore, terus kerjakan PR, tugas, dan ujian. Setiap hari aku seperti itu. Kapan aku belajar tentang hidup? Kapan aku diajari memahami orang lain, menghargai perbedaan, atau mengenali diriku sendiri? Suruh lantangin. Dulu aku pernah bertanya ke guru, Bu, kenapa langit bisa biru? Beliau menjawab, itu nggak proses ujian, nggak usah dipikirin. Saat itu aku berhenti bertanya. Katanya sekolah tempat belajar, tapi mengapa aku merasa dihukum dan aku gagal? Nilaiku jelek, bukan berarti aku bodoh.
Mungkin caranya saja ya, cara saja yang belum cocok. Tapi di sini yang dihargai cuma angka, juara, yang ranking atas, yang hafal banyak rumus, yang jago menggambar. Enggak penting bagi yang bisa bikin puisi indah, yang pandai mendengar dan menenangkan teman. Itu nggak keluar di rapor. Di mana tempat untuk mereka yang tidak sesuai? Lalu di mana buat mereka yang tidak sesuai? Apakah mereka tidak pantas untuk disebut berpendidikan? Aku tidak pergi sekolah. Aku hanya ingin sekolah yang dari tempat yang manusiawi. Tempat yang mengerti bahwa setiap anak itu berbeda. Dan aku ketika jadi guru, aku akan mendengar muridku, aku akan biarkan mereka bertanya mimpi dan gagal, karena dari kegagalan itu kita justru belajar Tentang kehidupan, tentang cinta, tentang tentang kecewa, cinta, Kehidupan. tentang Kehidupan. kehidupan, tentang kecewa. tentang kecewa, dan tentang harapan. Aku ingin sekolah jadi tempat Aku ingin sekolah jadi tempat yang manusiawi. Dan jika suatu hari aku jadi guru, aku janji, aku janji aku akan dengarkan muridku. aku akan Dengarkan muridku. dengarkan muridku. Aku akan Aku akan biarkan mereka bertanya, bermimpi bermimpi, dan dan gagal. gagal. Karena dari kegagalan Kita justru kita belajar. justru belajar. Dan dari situ Dan dari situ pendidikan sejati lahir. pendidikan sejatilah pendidikan sejatilah lahir. Lepaskan tumpukan buku. Hari ini aku memang gagal. Hari ini aku memang gagal, tapi besok aku akan coba lagi. Tapi bukan demi angka, tapi demi diriku sendiri. Wih, set masih lama. Udah. Udah. Gila. Wah, dapat. Belum udah exam Bapak. Tunggu Bapak. Angel. Berdiri Ya Pak. di atas bangku. Iya. Coba jajal dulu. Aska. Tes. Nanti pencet Tes. yang cepat Kak, jangan Kurangin bangku, Ki. Cuk. nanti kalau Cuk. Coba di bangku bawah. Daripada jatuh ntar nggak bisa ngeliat lagi. Nanti jatuh ke bawah ini bukan kaki. Ntar saya lagi yang salah. Oke udah begitu aja. Aska mencet ketek-keteknya jangan lama-lama ya. Cepat. Coba. Nah, cepat. Jam. Adalah seorang mahasiswi. Mahasiswi yang hilang arah atau hilang jiwanya. Aku selalu bertanya-tanya, sebenarnya tempat apa ini? Tempat
Iya. Tapi sekarang ini rasanya kayak baju makanan. Nilai alat tak pernah cukup. Organisasi, magang, sertifikat. Kata mereka, ayo, siapa cepat dia dapat. Tapi tak ada yang bilang siapa lambat lo istirahat. Bahkan untuk mendapatkan nilai sempurna saja aku harus bertaruh muka. Kamu harus mendapatkan nilai sempurna. Kamu harus lulus dengan gelar sempurna. Kamu tugasnya hanya belajar. Saya menafkahi kamu. Kamu jangan buat malu saya. Kamu paham itu? Pikirin hidupmu, bukan perasaanmu. Kamu lihat anak-anak mereka? Anak-anak mereka aja udah pada lulus. Sedangkan kamu kapan? Harusnya kamu tuh mikir, jangan cuma jadi beban buat saya. Kamu ngerti itu? Aku tak pernah dianggap ada untuk mereka. Aku tak pernah benar-benar dianggap cukup untuk orang lain. Tidak layak itu ke aku. Aku hanya menjadi boneka yang sama harus menuruti keinginan mereka. Bahkan sekedar mengungkapkan saja, aku harus siap menerima goresan luka baru. Mereka terlalu sibuk menyetir hidupku. Jiwa dan raga aku diperebutkan hanya untuk menuruti kebebasan mereka. Bahkan untuk mendapatkan kasih setia dari keluarga yang utuh pun aku tak pernah mendapatkannya. Aku baik. Aku berusaha. Tapi dunia ini terlalu sempit untuk napasku.
Dan akhir. Lanjut ya. Tanggung jawab ya. Maaf, aku tidak bisa menjadi pahlawan dalam cerita kalian. Kali ini, biarkan aku memilih dengan caraku dan dengan apa yang aku mau. Dulu aku percaya bahwa sekolah itu adalah rumah kedua, tempat di mana aku bisa belajar, mencari ilmu, mendapatkan teman, atau mendapatkan jati diriku sendiri. Tapi ternyata aku salah. Setiap pagi aku mengenakan seragam ini, lalu aku berdoa, semoga pada hari ini berbeda. Tidak ada canda tawa yang melirikku, dan tidak ada dorongan kecil dari engkau. Tidak ada buku yang disembunyikan. Tidak ada nama panggilan yang menusuk seperti belati. Tapi harapan ini mereka hanya bercanda katanya. Mulai dari gurauan, tapi dari sedikit menjadi setiap hari. Dari canda menjadi kekerasan. Mereka menertawakanku saat aku salah menjawab. Mereka menyebarkan foto editan wajahku. Mereka pun juga menulis hal-hal jahat tentangku di grup WhatsApp. Dan saat aku mencoba bicara, aku dianggap lemah. Aku bahkan mulai bertanya. Apakah diriku yang salah atau diriku yang tidak benar? Katanya pendidikan itu untuk bentuk karakter. membentuk karakter. Tapi bagaimana kalau aku harus waspada? Bukan karena ujian, tapi karena kekerasan. Pendidikan bukan hanya soal nilai dan teori, bukan hanya soal hafalan dan angka, tapi tentang rasa aman, serta nilai kemanusiaan. Dan disinilah letak kesedihannya. Mereka yang memiliki kewenangan atau memiliki kuasa, guru-guru yang menutup mata, teman-teman yang pura-pura tidak tahu, atau orang tua yang bilang seperti ini, kamu itu terlalu lebay. Aku bukan mencari simpati, tapi aku ingin suara kami didengar. Aku berjanji. Aku berjanji
untuk anak-anak yang sering dibully dan juga